Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di libur panjang akhir pekan ini Taman Impian Jaya Ancol Jakarta masih menjadi pilihan destinasi warga untuk berlibur. Warga pun sudah berdatangan sejak pagi hari tadi. Libur panjang Maulid Nabi dimanfaatkan oleh ribuan warga Jakarta dan sekitarnya untuk berwisata di Taman Impian Jaya Ancol. Salah satu spot yang paling diminati pengunjung yakni di Pantai Lagun Ancol. Warga menikmati beragam sarana rekreasi seperti wahana air atau hanya sekedar duduk santai menikmati keindahan suasana pantai. Warga yang mayoritas berlibur bersama anak-anak juga membawa perlengkapan piknik lengkap untuk menikmati suasana di pinggir pantai. Tak hanya menikmati libur panjang akhir pekan di Jakarta, pemirsa, sejumlah warga memilih memanfaatkan momen libur dengan bepergian keluar kota menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh. Sejumlah warga meninggalkan Jakarta melalui stasiun Senen Jakarta Pusat untuk memanfaatkan momen libur panjang dengan berlibur keluar kota. Para penumpang memilih berlibur menggunakan kereta api karena efisiensi waktu dan harga yang terjangkau. Sejumlah kota yang menjadi pilihan favorit masyarakat untuk berlibur di antaranya Yogyakarta, Malang, Solo, Semarang, dan Surabaya. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Elsie Casey di Pantai Lagun Ancol dan Syahreza Zanski di Stasiun Pasar Senen. Selamat sore menjelang malam, rekan-rekan, saya ke Ancol terlebih dahulu. Elsie, seperti apa keramaian pengunjung di libur panjang akhir pekan ini? Ya, Nadia dan juga pemirsa, Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi salah satu tempat favorit bagi warga DKI dan sekitarnya untuk menghabiskan waktu liburan di masa libur panjang jelang libur Maulid Nabi yang akan jatuh pada esok hari. Dan memang menurut informasi yang kami dapatkan dari Humas Taman Impian Jaya Ancol menyebutkan bahwa hari ini diestimasi ada sekitar 49.000 pengunjung yang sudah datang dari sejak pagi hari hingga pukul 16 tadi. Dan data ini juga masih terus bertambah menjelang sore hari dan malam hari karena pengunjung juga masih terus berdatangan. Dan seperti Anda dapat saksikan di layar kaca Anda, memang antusiasme dari para pengunjung untuk datang ke Pantai Lagun, tepatnya di tempat saya berada saat ini di Taman Impian Jaya Ancol ini, mereka sangat senang untuk dapat bermain air di Ancol. Dan selain bermain air, memang sejak siang hari tadi kami juga melihat bahwa sejumlah aktivitas lain yang dilakukan oleh anak-anak dan juga keluarga yang datang ke sini, antara lain seperti berpiknik, kemudian beberapa dari antara mereka juga ada yang sempat bermain layangan, ada juga yang bermain speedboat, kemudian banana boat, dan juga beberapa wahana air lainnya yang memang menjadi salah satu fasilitas yang dapat dicoba oleh keluarga dan juga para pengunjung yang hadir di sini. Dan Anda juga dapat saksikan di layar kaca Anda, meskipun sudah jelang malam hari setelah sunset tadi, memang masyarakat juga masih ada beberapa yang masih bermain air di sekitar Pantai Lagun ini. Beberapa dari antara mereka tentunya datang bersama keluarga, sanak saudara, dan juga orang-orang terkasih. Mereka menghabiskan liburan di Taman Impian Jaya Ancol ini karena memang harga tiketnya yang cukup terjangkau, lokasinya yang strategis untuk dijangkau dengan sejumlah akses transportasi publik yang mudah, serta memang tempat ini juga menyediakan banyak wahana. Tidak hanya pantai, tetapi keluarga juga dapat mencoba beberapa wahana yang lain yang terdapat di Taman Impian Jaya Ancol seperti SeaWorld, Dunia Fantasi, dan juga tempat-tempat lainnya. Tentunya bagi Anda, para pengunjung yang ingin datang dan menghabiskan waktu liburan akhir pekan, Anda dapat membayar tiket seharga Rp30.000 dan Anda juga dapat membeli tiket tersebut baik secara langsung di booth-booth tiket yang tersedia ataupun melalui website dari Taman Impian Jaya Ancol. Kami akan mengabarkan kembali kepada Anda seperti apa situasi liburan di Taman Impian Jaya Ancol. Kembali kepada Anda, Nadia. Baik, dari Ancol kita menuju ke Stasiun Pasar Senen. Syahreza, apakah hari ini masih banyak warga yang berlibur keluar kota atau baru tiba dari luar kota di sana? Baik, Nadia dan juga pemirsa, memang situasi hingga saat ini khususnya di hari kedua long weekend Maulid Nabi Muhammad, yakni pada hari ini situasinya di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat terpantau begitu ramai. Dan ini bisa Anda lihat di layar kaca bahwa mobilitas daripada masyarakat sudah mulai terlihat, khususnya di
beberapa pintu keberangkatan dan banyak sekali masyarakat yang masih lalu lalang di sekitar area keberangkatan dan juga di pintu menunggu begitu. Lalu kami juga melihat adanya kepadatan ataupun lonjakan pergerakan yang sangat amat begitu tinggi di area sisi menunggu dan juga di area parkir begitu. Namun bisa dipastikan bahwa hari ini kendati mengalami lonjakan, namun untuk malam ini khususnya masih amat begitu sepi jika dibandingkan pada siang ataupun sore tadi begitu. Nadia dan juga pemirsa, bahwasanya hari ini ada sekitar 25.000 orang yang melakukan keberangkatan di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Ini mereka berangkat dari maksudnya menuju ke berbagai kota, di mana destinasi favoritnya yakni dari kota Solo, Malang, Surabaya, bahkan hingga ke Yogyakarta yang sudah lonjakan ini sudah mulai terjadi sejak Jumat kemarin. Dan hingga saat ini kami masih memantau apakah lonjakan masih akan terjadi, namun diprediksi bahwasanya untuk puncak daripada kepulangan ini akan terjadi pada esok hari begitu. Nanti akan diprediksi hingga mencapai 30.000 lebih orang yang akan melakukan kepulangan. Lalu Nadia dan juga pemirsa, seperti diketahui bahwasanya dari tanggal 13 hingga 17 September ini sudah ada sebanyak 135.000 tiket yang sudah terjual. Artinya ini nantinya akan mengalami penambahan begitu seiring masih diperjualbelikannya tiket di KAI begitu. Namun bisa dipastikan bahwasanya nanti arus puncak kepulangan akan terjadi pada esok hari ataupun yang jatuh pada tanggal 16 September 2024. Nadia dan juga pemirsa, unik sekali jika berbicara mengenai persiapan ataupun untuk menunjang kenyamanan daripada calon penumpang yang berangkat pada hari ini, mengingat KAI sudah mulai bebenah. Kami menemukan ada beberapa fasilitas untuk menunjang mereka seperti eskalator dan juga beberapa fasilitas seperti sistem pengenal wajah untuk mendukung kenyamanan dan juga menunjang kemudahan ataupun efisiensi waktu bagi mereka yang ingin melakukan keberangkatan ke berbagai kota. Sementara itu, Nadia. Baik, terima kasih Syahreza Zanski melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Dan sebelumnya ada rekan LC Casey yang melaporkan dari kawasan Ancol. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat malam. Pemirsa, libur panjang akhir pekan tiba, sejumlah destinasi wisata diserbu warga. Di antaranya di Pantai Carita Pandeglang, Banten yang kini ramai pengunjung. Sempat sepi karena kabar adanya gempa megatrust, kawasan Pantai Carita Pandeglang, Banten kini kembali ramai pengunjung. Libur panjang bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad membuat wisata air ini kembali jadi destinasi favorit warga Jabodetabek. Para pedagang kecil juga kembali bergeliat menjajakan olahan makanan dan minuman kepada wisatawan. Lumayan Pak, kalau dibilang penurunan, kita namanya tiap hari jualan, kalau kita bilang kenaikan, ya kita cukup lumayan lah harganya. Tapi kelihatannya wisata nggak pengaruh ya dengan adanya informasi gempa ya? Nggak ada. Enggak ya? Iya. Ini tetap ramai ya wisata ya? Mudah-mudahan ramai sampai nanti tahun baru. Meski sudah mengetahui adanya informasi gempa megatrust, wisatawan tetap datang. Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan BNPB juga telah menyiapkan lokasi evakuasi dan melatih warga agar tanggap terhadap bencana besar. BNPB sudah mengatakan gempa megatrust bukan isu dan warga yang tinggal di sekitar pantai diharap waspada bencana besar tersebut. Itu kayaknya kan cuma buat anu aja kan. Kalau saya nggak rasa kurang percaya begitu gua. Ini buktinya aja begini. Tapi Bapak pernah dengar ya terkait dengan isu tersebut ya Pak ya? Kemungkinan ada rasa khawatir atau gimana Pak? Tidak. Momen libur panjang juga dihabiskan warga untuk bermain di wisata alam sumber mata air di Bojonegoro, Jawa Timur, berupa sumber mata air yang jernih di tengah hutan lindung. Lokasi dikenal dengan sumber Grogolan ini terdapat sejumlah titik sumber mata air yang tidak pernah kering meski musim kemarau panjang sedang berlangsung. Alhasil, wisatawan yang datang tidak hanya dari Bojonegoro,
namun juga dari berbagai daerah baik dari Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Adem, terus nyaman, banyak anak kecil juga yang senang di sini. Itu pertama kali atau sudah berapa kali? Baru pertama kali ke sini. Hanya dengan membayar tiket masuk Rp5.000, di sini pengunjung bisa bermain air sepuasnya sambil menikmati keindahan alam. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, gerbong bagian belakang kereta api pembangkit di jalur Purwakarta Cikarang anjlok. Akibat kejadian ini, perjalanan kereta api komuter lain Walahar ekonomi terganggu. Meski demikian, Humas PT KAI Daob 2 Bandung menyebutkan perjalanan komuter lain Walahar dapat dilanjutkan kembali karena terdapat 2 jalur. PT KAI juga memastikan tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kejadian ini. Anjlok. Petak stasiun anjlok, guys. Anjlok komuter lain Walahar. Anjlok. Petak stasiun. Ya pemirsa, Humas PT KAI Daob 2 Bandung menyebutkan perjalanan komuter lain Walahar dapat dilanjutkan kembali karena terdapat 2 jalur. PT KAI juga memastikan tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam kejadian ini. Selanjutnya, tim teknis KAI Daob 2 Bandung bergerak cepat untuk melakukan evakuasi gerbong kereta yang anjlok untuk memulihkan jalur serta memastikan keselamatan perjalanan kereta api ke depannya. Anjlok, guys. Anjlok komuter lain Walahar. Anjlok. Petak stasiun Cibungur Purwakarta. Anjlok. Anjlok pukul 11.30. Kereta terpaksa berhenti gerbong paling belakang. Tadi belum siapa? Udah benerin belum? Sementara itu, menurut penumpang, kereta anjlok saat baru keluar dari stasiun kereta api Purwakarta. Seluruh penumpang pun harus menunggu di stasiun Cibungur untuk melanjutkan perjalanan ke Karawang. Saat ini sejumlah perjalanan arus lalu lintas kereta api Bandung-Jakarta maupun sebaliknya terganggu karena hanya menggunakan 1 jalur. Namun sejauh ini informasi dari PT KAI tidak ada pembatalan jadwal kereta api. Dari mana mau ke mana? Dari Purwakarta, stasiun Purwakarta. Mau ke? Arah ke stasiun Kosambi. Tadi anjlok sih tengah-tengah, baru keluar dari Purwakarta tuh kereta anjlok jadi berhenti. Berhenti. Ini udah berapa lama Ibu berhenti? Tadi anjlok setengah 12-an, di baru jalan. Apa katanya Bu tadi? Ya keluar jalur itu, gerbong paling belakang, paling terakhir keluar jalur. Terus sekarang masih nunggu karena anjlok itu? Ya ini jalan tapi nggak ada AC. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan manajer Humas PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung, Ayep Hanapi. Selamat malam, Pak Ayep. Selamat malam, Mbak Nadia. Baik, Pak Ayep, saat ini kondisinya bagaimana pasca kereta anjlok? Apakah sudah berhasil dievakuasi gerbong kereta? Ya, perlu kami sampaikan Mbak Nadia, kejadian kurang lebih 11.30 ya. KA Walahar, relasi Purwakarta, Cikarang mengalami anjlok di kilometer 96+5, petak jalan antara Purwakarta Cibungur. KAI Daob 2 Bandung memastikan semua penumpang selamat. Kereta api langsung kita berangkatkan kembali menuju stasiun Cibungur dan melanjutkan perjalanannya ke stasiun Cikarang. Untuk evakuasi Mbak Nadia 15.37, evakuasi selesai dilakukan, rangkaian ditarik ke stasiun Purwakarta, Mbak Nadia. Baik, penyebab anjloknya kereta sudah diketahui Pak Ayep, apakah karena teknis atau seperti apa? Untuk penyebab masih kami selidiki oleh unit terkait Mbak Nadia dalam proses pemeriksaan Mbak Nadia. Baik, untuk kereta komuter lain ini mengangkut berapa jumlah penumpang ya Pak Ayep? Apakah ada korban luka-luka? Betul Mbak Nadia, ini
Saya berada di lokasi, ada kereta lewat pada dia. Ya, Pak Ayep, untuk kereta komuter lain ini mengangkut berapa jumlah penumpang dan apakah ada korban luka-luka? Ya, untuk penumpang kurang lebih ada di 700 penumpang Mbak Nadia, karena di weekend ini ya, libur. Alhamdulillah semua penumpang selamat dan bisa melanjutkan perjalanan ke stasiun Cikarang Mbak Nadia. Baik, apakah ada perjalanan kereta lain yang terganggu yang melewati jalur yang sama Pak Ayep? Untuk perjalanan kereta api, karena di petak jalan ini ada 2 jalur Mbak Nadia, jalur satu masih bisa dilewati. Perjalanan kereta api bisa normal dan bisa lewat Mbak Nadia. Baik, untuk kereta tadi berhasil diberangkatkan kembali, tepatnya pukul berapa Pak Ayep? Kurang lebih jam 11.45 lah Mbak Nadia, 11.45 setelah penumpang kita yakinkan selamat, rangkaian baik semua, baru berangkat dari kilometer Mbak Nadia. Baik, bisa dikonfirmasi kembali Pak Ayep apakah gerbongnya sudah berhasil dievakuasi saat ini? Untuk evakuasi selesai pukul 15.37 Mbak Nadia. 15.37 selesai kita evakuasi menggunakan manual dan menggunakan alat yang namanya Lukas Mbak Nadia. Baik, baik. Pak Ayep, ini kan masih diselidiki penyebab anjloknya kereta. Saat ini prosesnya seperti apa untuk bisa mengetahui secara pasti? Ya, rangkaian sudah ditarik ke stasiun Purwakarta. Sementara prasarana kita proses perbaikan Mbak Nadia, proses perbaikan, proses investigasi kondisi prasarananya Mbak Nadia. Untuk hasil temuan awal, ada kendalanya di mana Pak Ayep sehingga keretanya anjlok? Untuk temuan awal masih belum Mbak Nadia, masih tetap kami menunggu dari unit terkait Mbak Nadia. Adakah kendala dalam proses investigasi ini untuk mengetahui penyebab pastinya, Pak Ayep? Ini masih dalam proses investigasi Mbak Nadia. Saya masih di lokasi kejadian Mbak Nadia. Baik, siapa saja yang dilibatkan dalam proses investigasi ini, Pak Ayep? Kami pihak PT KAI ada tim safety dari kantor pusat semua terjun ke lokasi Mbak Nadia. Baik, untuk mengantisipasi kejadian serupa agar tidak terulang lagi, Pak Ayep, apa langkah yang dilakukan PT KAI? Ya, untuk mencegah kejadian ya, kita lakukan SOP, semua kita jalankan Mbak Nadia. SOP baik itu untuk perawatan di jalur, SOP perawatan kereta api, perawatan lokomotif gitu. Peningkatan SOP Mbak Nadia. Baik, terima kasih Pak Ayep Hanapi, Manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung. Kita sama-sama doakan kejadian serupa tidak terulang dan proses investigasi juga bisa terselesaikan tanpa kendala. Terima kasih, selamat malam Pak Ayep, sehat selalu. Terima kasih Anda masih di iNews Sore pemirsa. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno menggelar rapat tim pemenangan perdana hari ini. Pramono Rano menegaskan komitmennya untuk mengusung politik riang gembira dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Bagi bertempat di rumah pemenangan Jalan Cemara nomor 19 Menteng, Jakarta Pusat. Rapat perdana tim pemenangan pasangan bakal calon gubernur wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno digelar Minggu siang. Rapat turut dihadiri komedian Lis Hartono alias Cak Lontong yang didapuk menjadi ketua tim ses Pramono Rano serta sejumlah anggota tim pemenangan lainnya. Rapat perdana yang membahas strategi pemenangan Pilgub Jakarta 2024 ini digelar tertutup selama 1 jam. Apa yang menjadi prinsip dari tim pemenangan ini, saya dan Bang Dul menyampaikan bahwa politiknya harus politik riang gembira. Maka tadi kami tertawa terbahak-bahak, bersorak-sorak karena saya beruntung cawagup saya ini lucu banget, ketua tim suksesnya lebih lucu lagi. Jadi ketawa sampai hampir seperti menangis. Itu pun kita sudah siapkan apa saja, misalnya
kita akan memasang CCTV di RT RW, kemudian kita akan membuat balai rakyat, kemudian kita akan meningkatkan insentif RT RW. Jadi ada beberapa program memang kita ingin lakukan. Dan tugas saya adalah bagaimana supaya tujuan dari Mas Pram dan Bang Dul membuat warga Jakarta bahagia ini bisa segera diwujudkan. Makanya kita ingin dalam mencapai membahagiakan warga Jakarta pun kita gunakan dengan cara-cara yang bahagia. Pramono Rano menekankan tim sesnya tidak akan memanfaatkan politik identitas dan etnisitas dalam berkampanye dan berkomitmen akan menghadirkan politik riang gembira. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil hari ini belusukan ke Pasar Kambing Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedatangan RK disambut dengan tradisi palang pintu khas Betawi. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil melakukan belusukan ke Pasar Kambing Tanah Abang, Jakarta Pusat Minggu siang. Kedatangannya pun disambut antusias warga dan sejumlah emak-emak yang langsung menghampiri RK untuk berfoto bersama. Jauh-jauh datang ke sini, cuma satu hadir silaturahmi. Saat menuju Pasar Kambing, Ridwan Kamil disambut sejumlah seniman palang pintu. Menggunakan bahasa Betawi, dua seniman melempar pantun kepada RK sebelum memulai tradisi palang pintu Betawi untuk menyambut kedatangannya. Setelah itu RK pun melakukan audiensi dengan Himpunan Pedagang Kambing Tanah Abang, sekaligus kunjungan silaturahmi dengan komunitas Betawi Jewara Tenabang. Sebagai calon gubernur, tugas terbesar saya di awal-awal proses ini adalah bersilaturahmi dan bertanya, kan? Dari Kuitang menuju Cikini, dari Gambir ke Sukabumi, saya datang jauh ke sini hadir untuk silaturahmi. Nah, dari hasil silaturahmi, saya mendapatkan banyak sekali aspirasi curhatan warga, yang insya Allah semuanya akan dimasukkan ke visi misi. Salah satu yang pertama adalah jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu pesan dari ayah saya, Babe Idin, bahwa Jakarta boleh jadi kota global, tapi sejarah jangan dilupakan. Apalagi Tanah Abang dianggap pusat ya dari tahun 16, tahun 17-an sekian sudah ada kegiatan keekonomian di sini, yaitu hewan ternak. Karena masyarakat Betawi saat itu banyak pedagang kambing, mohon dilestarikan. Ridwan Kamil memastikan aspirasi yang disuarakan warga Jakarta terhadapnya akan menjadi bahan visi misinya sebagai bakal calon gubernur Jakarta 2024-2029. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil memastikan politikus senior Gerindra Ahmad Riza Patria sebagai ketua tim pemenangan RK Suswono menggantikan Ahmad Sahroni yang sempat mundur. Mantan Gubernur Jawa Barat ini juga menyampaikan setidaknya sebanyak 70% anak muda yang akan masuk dalam tim Ses Rido, termasuk Bendahara Umum DPP Partai Perindo Angki Yudhistia yang menjadi jubir bidang sosial. Mantan Wagub Jakarta yang juga politikus senior Partai Gerindra Ahmad Riza Patria dipastikan jadi ketua umum tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono pada pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Hal tersebut diungkapkan bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil didampingi jubir tim Ses Rido bidang sosial yang juga Bendahara Umum DPP Partai Perindo Angki Yudhistia saat bertemu sahabat disabilitas sekaligus meninjau fasilitas transportasi di halte bus Transjakarta Tosari Jakarta Pusat. Pak Ahmad Riza Patria udah fix ya. Tinggal kita mengumumkan secara resmi dengan tim Ses yang 70% anak-anak muda. Contohnya Mbak Angki ini, jubir saya, salah satu jubir. Nanti wajah tim Ses kami mayoritas seumuran beliau.
Setidaknya sebanyak 70% anak muda nantinya akan berada di tim pemenangan Ridho, seperti Angki Yudhistia yang menjadi jubir bidang sosial dan sudah cuti dari tugasnya sebagai staf khusus Presiden. Saat ini sampai Oktober, karena sekarang jubir ini statusnya cuti. Tapi cutinya ini adalah kami sudah memberikan yang terbaik, laporan yang terbaik di akhir masa jabatan sebelum purna tugas. Dalam waktu dekat, Ridwan Kamil dan Suswono akan mengumumkan susunan tim pemenangan untuk Pilkada Jakarta 2024 mengingat waktu kampanye semakin dekat. Dari Jakarta, Rian Rahman, Leman, iNews melaporkan. Pemirsa, Kota Nusantara, ibu kota baru Indonesia yang berlokasi Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, dibuka untuk masyarakat umum mulai besok 16 September 2024. Namun pengunjung wajib registrasi via aplikasi sebelum datang. Disampaikan staf khusus Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bidang Komunikasi Publik Troy Panto bahwa masyarakat bisa melihat Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa Kota Nusantara mulai 16 September 2024. Waktu kunjungan IKN akan dibuka mulai pukul 9 hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelum berkunjung, warga harus memperhatikan pedoman kunjungan ke IKN dengan mengakses ke website ikn.go.id. dan mengunduh aplikasi iKnow melalui application store atau iOS. Warga harus registrasi via aplikasi sebelum datang dan menikmati suasana di Ibu Kota Nusantara. Pemirsa, jelang perpindahan ASN pada akhir tahun, Otorita IKN terus menyebut pengerjaan hunian ASN. Sebanyak 47 tower disediakan dengan total 2.820 unit yang dilengkapi dengan segala kebutuhan. Berikut laporan Muhammad Zulhilmi dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Pemirsa, di akhir masa jabatannya Presiden Joko Widodo ini berkantor di Ibu Kota Nusantara, dan selama melakukan peliputan kami para awak media dan juga Biro Pers dan Media Istana ini menginap di hunian ASN. Lantas seperti apa penampakan dari hunian ASN? Ikuti saya terus. Jelang perpindahan ASN, pemerintah terus mengebut pembangunan hunian ASN di Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Saat ini sudah ada beberapa tower yang siap dan telah digunakan untuk berbagai kegiatan di IKN. Setiap tower terdiri dari 10 lantai dengan 1 lantai basement. Untuk naik turun ke setiap lantai, disediakan tangga dan 2 unit lift. Inilah gambaran unit hunian ASN yang ada di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Saat masuk, akan menemui ruang tamu dan ruang keluarga yang dilengkapi meja, lemari, kabinet, sofa, hingga 1 unit televisi. Di sampingnya terdapat ruang makan yang dilengkapi meja makan dengan 6 kursi, serta dapur lengkap dengan kitchen set dan kompor tanam, serta tempat pencuci piring. Ada juga 1 unit kulkas yang disediakan. Di sebelahnya terdapat ruang mencuci yang dilengkapi 1 unit mesin cuci lengkap dengan jemuran. Dalam 1 unit disediakan 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi. 2 kamar tidur dilengkapi tempat tidur jenis single, lemari, meja kerja, dan kursi. Sementara itu, 1 kamar lainnya berukuran lebih besar dengan tempat tidur jenis double, lemari pakaian, meja, dan kursi kerja dan kamar mandi.
Setiap kamar tidur dilengkapi dengan pendingin ruangan. Untuk kamar mandi luar dilengkapi dengan shower, kloset duduk, dan wastafel. Yang menarik, setiap hunian ini menerapkan smart home system dan terintegrasi. Nah pemirsa, itulah penampakan dari unit hunian ASN yang ada di Ibu Kota Nusantara ini. Dan menurut PLT Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono ini, sebanyak 47 tower ditargetkan akan selesai pada akhir tahun ini, di mana pada bulan September ini akan ditargetkan 14 tower diselesaikan. Tentu kita akan menantikan bagaimana kelanjutan pembangunan dari Ibu Kota Nusantara ini, terutama nantinya perpindahan ASN yang ditargetkan pada akhir tahun ini. Dari Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur, Muhammad Zulhilmi melaporkan. Pemirsa, cabang olahraga Anggar Putri Provinsi Riau menambah 1 medali emas pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara di nomor floret beregu putri. Medali emas ini terasa spesial karena menjadi medali emas pertama yang diraih kontingen ini. Tim Anggar Beregu Putri Provinsi Riau kembali meraih medali emas pada cabang olahraga Anggar PON ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024. Pada nomor floret beregu putri, yaitu Ayu Pani, Atika Floriana, dan Nur Hayati. Atlet Anggar Putri Provinsi Riau, Atika Floriana mengungkapkan kebahagiaan dirinya sangat bersyukur dan berterima kasih atas kemenangan medali emas yang pertama mereka raih di PON, sehingga menjadi kebanggaan tersendiri. Saya memiliki tim yang luar biasa, jadi ini makanya bisa dapat. Semoga Floret Putri selalu mendapatkan emas di PON selanjutnya. Itu Riau. Sementara medali perak diraih Jawa Barat yang diperkuat Dewi Supriyati, Alida Siti Odet Raguna, dan Dita Puspadewi dengan catatan skor akhir 45-29. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Sementara tim menembak Jawa Barat memboyong 2 emas pemirsa di nomor 10 meter air rifle pada PON ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024. Tim Jawa Barat kompak mendapatkan medali emas baik dari tim putra dan tim putri. Tim penembak beregu putra dan beregu putri dari Jawa Barat kompak meraih medali emas secara bersamaan pada nomor 10 meter air rifle cabang olahraga menembak yang berlangsung di lapangan tembak Rindam Mata IE Aceh Besar. Jawa Barat mendapatkan skor paling tinggi pada nomor perlombaan ini dengan skor 1.866 poin. Sementara posisi kedua diraih tim dari Jawa Tengah dengan skor 1.863 poin. Posisi ketiga medali perunggu diraih tim dari Bangka Belitung dengan skor 1.862 poin. Setidaknya ada 14 tim dari berbagai provinsi, nilainya tidak terlalu jauh antara satu tim dengan tim lainnya yang turun dalam cabang olahraga menembak nomor 10 meter air rifle tersebut. Citra Dewi Resti mengatakan ia sangat bangga dengan perolehan medali emas dan medali akan dipersembahkan kepada daerah dan keluarganya. Atlet cabang olahraga menembak Jawa Barat kini telah memperoleh 4 medali emas. Orang tua, rekan-rekan terutama dari Provinsi Jawa Barat sudah memberikan dukungan, doa, dan memfasilitasi kami selama kemarin training camp. Totalnya sementara untuk Jawa Barat baru 4 emas. Cabang olahraga menembak ini memperebutkan sebanyak 40 nomor dengan jumlah atlet yang dilibatkan dalam kompetisi sebanyak 316 atlet yang berasal dari 33 provinsi di Nusantara. Dari Aceh Besar, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Tim kontingen cabang olahraga sepatu roda Jakarta tampil maksimal di ajang Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumatera Utara 2024. Hingga kemarin kontingen Jakarta sudah membawa 10 medali emas dan 4 medali perak. 4,07
112 Tiara Hayu Sumatera Utara. Tim kontingen cabang olahraga sepatu roda Jakarta tampil maksimal di ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024. Dalam pertarungan di kelas tim time trial 10.000 meter putra dan putri pada Sabtu kemarin yang dipimpin Muhammad Sal berhasil meraih 2 emas. Prestasi Arijani Mahesa Putra dan kawan-kawan sukses melibas tim Jawa Tengah di kelas tim time trial 10.000 meter putra. Sedangkan kelas putri, Naura Rahmadi Jahartanti dan kawan-kawan berhasil menumbangkan daerah istimewa Yogyakarta. Kedua tim ini sangat luar biasa dan berhasil mengukuhkan Jakarta di posisi puncak perolehan medali sementara. Hingga Sabtu 14 September 2024, skuad Jakarta berhasil menyalip Jawa Barat. Jakarta mengantongi 98 emas, 86 perak, dan 80 perunggu, atau total 264 medali. Dari PD Aceh, Jamal Pangwan, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews sore pemirsa. Konser musik yang digelar di Pantai Pasir Kencana, Kota Pekalongan berakhir ricuh. Ratusan penonton tanpa tiket nekat menerobos menjebol pintu masuk area konser. Akibat kejadian ini panggung hingga alat musik rusak, bahkan sejumlah petugas keamanan terluka. Sebuah pertunjukan musik di Pantai Pasir Kencana, Kota Pekalongan berakhir ricuh. Aksi anarkis para penonton tanpa tiket yang memaksa masuk dengan menerobos pintu pengamanan membuat konser dihentikan secara paksa. Akibat kejadian ini sejumlah fasilitas panggung Taman Wisata Laut Pantai Pasir Kencana rusak porak-poranda. Bahkan 6 petugas keamanan dari Polres Pekalongan dan Brimob Polda Jawa Tengah terluka dan sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Diduga kericuhan terjadi akibat para penonton yang kecewa tidak bisa masuk, hingga akhirnya para penonton tersebut memaksa masuk. Habis malam itu konser dimulai jam 14, terus jam mau maghrib itu isoma, habis maghrib itu mulai lagi. Terus ketika SI ditampil, itu banyak penonton dari luar yang tidak mau jadi tiket mau masuk. Itu akhirnya karena halau petugas ya. Dihalangi petugas, akhirnya kericuhan, terus merusak fasilitas yang ada di Pasir Kencana ini, termasuk loket itu dijebol dan ada penjarahan untuk barang titipan dari penonton yang jumlahnya sekitar 50 ya, 50 HP dan dompet. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari aparat Polres Pekalongan Kota mengenai kerusuhan yang terjadi. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro akhirnya mengakui ada perundungan di lingkungan program pendidikan dokter spesialis. Perundungan terjadi dalam berbagai bentuk termasuk pemerasan yang dilakukan senior terhadap junior hingga puluhan juta rupiah per bulannya. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Yan Wisnu Prajoko mengakui ada perundungan di lingkungan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Perundungan terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pemerasan yang dilakukan senior terhadap junior senilai puluhan juta rupiah. Yan Wisnu yang awalnya menepis adanya perundungan memohon maaf. Ia juga meminta agar sanksi penangguhan praktiknya di RSUP Karyadi segera dicabut. Bahwa kami menyadari sepenuhnya, kami menyampaikan, dan kami mengakui
bahwa di dalam sistem pendidikan dokter spesialis di internal kami terjadi praktek-praktek atau kasus-kasus perundungan dalam berbagai bentuk, dalam berbagai derajat, dalam berbagai hal. Dengan demikian kami memohon maaf kepada masyarakat, terutama kepada Kementerian Kesehatan, kepada Kementerian Dikbudristek, dan kepada Komisi 9 DPR RI, Komisi 10 DPR RI, kami memohon maaf. Sebelumnya, kasus perundungan di lingkungan PPDS FK Undip terungkap setelah salah satu dokter residen, Aulia Risma Lestari, ditemukan tewas di kamar kosnya. Polisi menemukan tulisan Dr. Aulia yang berisi keluh kesahnya karena tak tahan menerima perundungan. Hasil visum menyatakan Dr. Aulia menyuntikkan obat penenang ke dalam tubuh. Sementara itu, hasil investigasi Kementerian Kesehatan menemukan dugaan pemerasan terhadap Dr. Aulia. Dr. Aulia dimintai uang oleh seniornya sebesar 20 hingga 40 juta rupiah per bulan. Imbas kasus ini, Kemenkes juga menghentikan sementara prodi anestesi di RSUP Karyadi Semarang. Selain itu, seluruh mahasiswa pun dikembalikan ke rumah sakit kampus. Adapun izin praktik Dekan FK Undip ditangguhkan sementara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Sore pemirsa. Setelah 2 periode menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi kini siap mengemban tugas baru. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres telah mengumumkan penunjukan Retno sebagai utusan khusus untuk isu air. Menlu Retno mengaku tugas ini merupakan penghormatan bagi dirinya dan Indonesia. Kasih sekali lagi, saya mohon pamit Ibu Bapak. Di hadapan pimpinan, wakil pimpinan, dan anggota Komisi 1 DPR RI, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi belum lama ini menyampaikan salam perpisahan jelang berakhirnya kepemimpinan Presiden Jokowi beserta para menteri. Komisi 1 yang antara lain membidangi hubungan luar negeri, komunikasi, serta pertahanan dan keamanan merupakan mitra utama Kementerian Luar Negeri. Namun tugas Menlu Retno akan berlanjut dalam cakupan lebih luas dan spesifik, yaitu sebagai utusan khusus Sekjen PBB untuk isu air. Dikutip dari situs UN.org pada hari Jumat, penunjukan Retno adalah tindak lanjut dari hasil Konferensi Air Perserikatan Bangsa-Bangsa 2023. Utusan khusus akan memanfaatkan hasil-hasil konferensi dalam persiapan menuju Konferensi Air PBB 2026. Komitmen negara dunia sangat kritikal, mengingat pentingnya isu air bagi seluruh aspek kehidupan manusia dan bahkan bagi perdamaian dunia. Kerjasama internasional diperlukan. Pendekatan no one left behind penting dikedepankan. Air bukan saja masalah teknis, namun juga masalah politik. Kegagalan menangani masalah air dan sanitasi tidak saja akan melemahkan 3 aspek pembangunan berkelanjutan, yaitu society atau masyarakat, ekonomi, environment atau lingkungan hidup, namun juga akan berpengaruh terhadap hak asasi manusia, perdamaian, dan keamanan. Terima kasih sekali lagi, saya mohon pamit Ibu Bapak. Menlu Retno mengaku tugas ini merupakan penghormatan bagi dirinya dan Indonesia karena untuk pertama kali orang Indonesia ditunjuk sebagai utusan khusus Sekjen PBB. Rencananya Menlu Retno akan mulai bertugas pada 1 November 2024. Saling